Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Alhamdulillah ya Rob. Semoga channel ini selalu memberikan yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah Allah sebagai zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk yang di langit dan di bumi. Surah ini juga sering disebut sebagai surah pembuka yang memberikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah perintah untuk selalu berbuat baik dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mempunyai keutamaan yang sangat banyak ketika kita membacanya, ternyata surah ini juga sebagai asupan ruh dalam diri kita sendiri. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan sering menghadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, pernahkah saudaraku terpikir untuk menghadiahkan untuk diri kita sendiri? Jika selama ini belum pernah, mulailah dari sekarang untuk sesekali membaca surah Al-Fatihah dan dihadiahkan untuk diri kita sendiri. Tujuannya supaya ruh dalam diri kita merasa segar dan tidak mudah rapuh iman. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tata cara yang bisa kita lakukan adalah setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah sejenak, kemudian tempelkan tangan kanan pada dada sebelah kiri kita atau di bagian jantung. Lalu berilah salam kepada ruh yang ada di dalam diri kita. Tapi sebelum saya lanjut, saya minta kerendahan dan keikhlasan hati Anda supaya mensubscribe channel ini, like dan komen di bawah ini. Untuk memberi salam, saudaraku semua bisa dengan Assalamualaikum wahai roh yang ada di dalam tubuhku. Kemudian niatkan, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk ruh dalam diri kita sendiri, untuk lahir dan batinku. Jagalah hambamu ini, lindungi hambamu ini, dan jadikanlah hamba-hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah layaknya air yang mengalir tanpa henti. Amin amin Allahumma amin. Kemudian setelah itu silahkan baca surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan silahkan jika ingin memulai aktivitas saudaraku semua. Lalu apa keutamaan jika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? 1. Sebagai obat atau asyifa. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
Dikatakan dalam ayat tersebut sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang artinya penawar dari segala penyakit hati dan sebagai pembuka rahmat Allah yang saat kita menjalankan aktivitas untuk menjemput rezeki yang telah Allah sediakan untuk kita sendiri. Apabila asupan ruh telah tercukupi jauh dari penyakit hati, insya Allah saat kita menjalani aktivitas akan terasa sangat nyaman dan penuh dengan rasa syukur, sehingga yang terjadi adalah rahmat dan nikmat kita insya Allah akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai ruqyah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah dijelaskan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang tengah melewati sebuah kampung. Ternyata di kampung tersebut ada salah satu seorang ketua kampung yang baru saja disengat kalajengking. Lantas salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah kepada ketua kampung yang tersengat kalajengking tersebut. Kemudian orang itu pun sembuh dan racunnya ternetralisir. Sahabat Nabi tersebut kemudian dihadiahi seekor kambing. Akan tetapi ia tidak berani memakannya sebelum bertanya tentang kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan sahabat Nabi tersebut khawatir jika apa yang dilakukan dengan perantara surah Al-Fatihah tersebut ternyata keliru. Saat sahabat itu bercerita dengan apa yang dilakukannya tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, bagaimana kalian tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah doa penyembuh atau al-ruqyah. Ini artinya jika kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk diri kita sendiri, insya Allah penyakit fisik maupun penyakit hati dalam diri kita bisa sembuh, sehingga saat kita menjalankan aktivitas pun juga akan semakin bersemangat. Ketiga, dilindungi dari godaan setan. Tak jarang saat kita beraktivitas banyak sekali godaan yang kita temui, yang mana jika iman kita lemah, maka kita pun akan terjerumus dengan godaan tersebut. Oleh sebab itu, menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas, insya Allah akan dilindungi diri kita dari segala macam godaan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Karena kita semua tahu dosa adalah penghalang masuknya rahmat Allah kepada diri kita. Keempat, dimudahkan segala hajat. Setiap manusia tentu mempunyai hajat yang ingin dicapai, baik itu saat bekerja, sekolah ataupun hajat yang lainnya. Menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas insya Allah mampu memudahkan segala hal yang akan kita kerjakan di hari itu, sehingga rahmat yang Allah berikan bisa sampai kepada kita, dan masih banyak hal lain yang akan kita rasakan sendiri. Bagi saudaraku yang belum pernah mencoba menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, tidak ada salahnya apabila mulai mencobanya, karena ruh dalam diri kita juga butuh asupan nutrisi supaya iman kita tetap kuat. Semoga Allah selalu melindungi dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Cukup sekian video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.